Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Dalam video ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi transformasi geometri yang sudah pernah saya bahas, yaitu rotasi atau perputaran. Kalau di video sebelumnya, yaitu transformasi geometrinya itu translasi, pencerminan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rotasi, kemudian nanti ada dilatasi dan transformasi dari suatu matrik. Yang pertama dulu yaitu rotasi. Nah, untuk di rotasi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan, hal yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan dan diingat. Yang pertama yaitu pusat rotasi. Kemudian yang kedua itu adalah besar sudut rotasi. Dan yang ketiga ini adalah arah sudut rotasi. Untuk pusat rotasi nanti ini bisa di pusatnya yaitu di O 0,0 atau di suatu titik selain 0,0 yaitu titiknya P, H, K. Nah, ini pusat rotasi yang nanti harus diperhatikan apakah di O ataukah di suatu titik tertentu. Kemudian besar sudut rotasi nanti ini kalian bisa menggunakan satuan derajat ataupun radian. Nah, kemudian untuk arah sudut rotasi ini yang perlu diperhatikan yaitu positif jika berlawanan dengan arah putar jarum jam. Negatif itu jika searah dengan arah putar jarum jam. Kemudian ada hal khusus. Hal khusus yaitu jika dalam soal itu tidak disebutkan arahnya, berarti arah putarnya itu berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jadi jika dalam soal tidak disebutkan arahnya, arah putarnya, ini berarti yang dimaksud itu adalah berlawanan dengan arah putar jarum jam. Yang pertama kita bahas tentang rotasi terhadap titik pusatnya O 0,0. Jadi yang pertama kita bahas adalah rotasi terhadap titik pusat yaitu O 0,0. Untuk rotasi ini lebih gampang, lebih mudah itu menggunakan matriks ya. Jadi X aksen, Y aksen. Jika titik awalnya itu XY, maka bayangannya itu jika dirotasikan terhadap pusat O 0,0 itu jadi cos theta min sin theta cos theta kali XY. Ini adalah
bayangannya. Ini kalau menggunakan matrik, lebih gampang untuk rotasi itu menggunakan matrik. Kalau ini kita jabarkan, itu bisa kita tuliskan juga suatu titik A, X, Y dirotasikan, biasanya lambangnya R, terhadap titik pusatnya yaitu O sebesar theta, maka bayangannya A aksen itu ini dikalikan. Yang ini kali ini berarti jadi X kali cos theta min Y kali sin theta, koma, baris kedua kolom pertama. Berarti koma X kali sin theta ditambah Y cos theta. Ini adalah bayangannya. Lebih mudah menggunakan matrik. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, diketahui titik A yaitu 2,5. Ini diputar dengan pusat yaitu O sebesar 90 derajat. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau mencari bayangannya. A aksennya berapa? Nah, dengan menggunakan yang tadi, ini kita tahu bahwa X aksen, Y aksen ini sama dengan ya, cos min sin, sin cos. Berarti ini jadi cos 90 derajat. Ini tidak diketahui arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, maka seperti tadi bentuk khusus kalau tidak diketahui itu berarti dianggap berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jadi sudutnya positif. Cos 90 min sin 90 sin 90 yang di sini berarti cos 90 dikalikan titik awalnya yaitu tadi 2, 5. Kita kalikan. Cos 90 itu kan sudah pernah dipelajari, yaitu nilainya adalah 0, sin 90 1, negatif 1, 1, 0. Kita kalikan dengan 2, 5. Kita kalikan berarti baris 1, kolom 1, 0 kali 2, 0, negatif 1 kali 5, negatif 5. 0 kurangi 5, negatif 5. 1 kali 2, 2. 0 kali 5, 0. 2 tambah 0, 2. Jadi bayangannya A aksen itu adalah negatif 5,2. Seperti itu. Itu tadi rotasi terhadap pusat 0,0 beserta contohnya. Sekarang kita untuk contoh yang lain sepertinya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Makanya sama. Jadi kalau kita mau menentukan bayangan dari suatu persamaan garis, ya kita cari dulu X aksen, Y aksen, kemudian kita ambil X, Y-nya, baru kita substitusikan. Sama seperti biasanya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah rotasi terhadap titik pusat H, K. Titik pusat H, K. Jika titik awalnya itu adalah X, Y dirotasikan terhadap titik pusat HK, maka X aksen, Y aksen ini sama dengan seperti tadi, masih sama cos theta negatif sin theta, kemudian ini sin theta, di sini cos theta. Nah, ini dikalikan X dikurangi H, Y dikurangi K, ditambah HK. Nah, jadi ini penulisannya biasanya titik A, X, Y. Nah, dituliskan seperti ini, dirotasikan terhadap suatu pusat
yaitu pusatnya P, misalnya H, K sebesar theta. Nah, kalian diminta mencari bayangannya. Bayangannya itu tadi seperti ini. Karena ini rotasi lebih gampang menggunakan matrik. Ya, kalau dijabarkan itu nanti jadi rumit, susah diingat-ingat. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh berikut. Diketahui titik A, ini titiknya adalah 2, negatif 2. Dirotasi sebesar pi per 2 terhadap pusat rotasinya, yaitu misalnya negatif 3,1. Kalian diminta menentukan bayangannya atau A aksennya. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, tinggal kita masukkan ke ini tadi ya, persamaannya. Langsung saja berarti kita selesaikan ya. A aksen ini adalah tadi X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen tinggal kita masukkan di sini. Cos min sin, karena sudutnya pi per 2 ya berarti kita tulis cos pi per 2. Negatif sin pi per 2. Kemudian di sini adalah sin pi per 2, ini cos pi per 2. Dan kita kalikan X dikurangi H. Kalau di sini berarti yang X-nya itu adalah 2, negatif 2 ini adalah sebagai Y. Kemudian ini sebagai H, yang ini sebagai K. Kemudian ini adalah tetanya. Tinggal kita masukkan saja. X-nya berarti adalah 2 dikurangi H-nya adalah negatif 3. Kemudian Y-nya adalah negatif 2 dikurangi K-nya adalah 1. Ditambah H, K, hanya adalah negatif 3, 1. Dan kita hitung, pi per 2 itu kan 90 derajat. Cos 90, 0, sin 90, negatif 1. Ini berarti 1, ini adalah 0. Ini kita kalikan dengan 2 dikurangi negatif 3, berarti sama dengan 5. Kemudian negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3. Nanti kita tambahkan dengan negatif 3, 1. Kita hitung berarti X aksen, Y aksennya ini sama dengan baris 1 kalikan dengan kolom 1, 0 kali 5, 0, negatif 1 kali negatif 3, 3, 0 tambah 3 adalah 3. Kemudian yang bawah 1 kali 5, 5, 0 kali negatif 3, 0. Berarti ini adalah 5. Ditambah negatif 3, 1. Kita tambahkan penjumlahan matrik biasa, 3 dikurangi 3, 0, 5 tambah 1, 6. Jadi bayangannya adalah 0,6. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Misalnya sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1 dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat yaitu 0,0. Tentukan bayangannya. Nah, sekarang perhatikan langkah penyelesaian berikut ini. Jadi kita selesaikan.
seperti biasa, ini kalau bentuknya persamaan kan sudah dikasih tahu, kita gunakan atau kita tentukan dulu X aksen, Y aksennya. Nah, ini kan dirotasi terhadap O, yaitu 0,0 sebesar 90 derajat. Sebesar 90 derajat, berarti kita tuliskan cos 90 negatif sin 90, sin 90, ini cos 90. Dan ini dikalikan dengan X, Y. Nah, dari sini kita peroleh X aksen, Y aksen, berarti sama dengan cos 90 0, negatif 1, 1, 0. Kalikan X, Y. Nah, ingat kembali kemarin ketika mempelajari materi matrik, kalau ada persamaan A, X sama dengan B, maka untuk mencari X ini kan inverse dari A dikalikan B. Nah, ini diterapkan di sini. Kan tadi sudah saya katakan, kita cari X aksen, Y aksen, kemudian kita ambil X, Y-nya. Berarti kita butuh ini. Nah, berarti kan ini harus dihilangkan. Nah, bentuk seperti ini bisa saya tuliskan jadi 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian saya tukar posisinya. Jadi dibaca dari kanan, ditulis dari kiri. Nah, ini berarti X aksen, Y aksen. Ini hanya posisinya diubah saja. Kemudian, ini kita hilangkan. Ini kan, nah gunakan ini. AX sama dengan B, berarti X sama dengan inverse dari A dikalikan B. Nah, ini untuk mencari XY, berarti XY ini adalah inverse dari ini. 0, negatif 1, 1, 0. Dikalikan X aksen, Y aksen. Kemudian tinggal kita hitung saja. Inverse dari ini, itu kan 1 per determinan. Determinan kan sudah 0 kali 0, 0 dikurangi 1 kali negatif 1 kan negatif 1, 0 dikurangi negatif 1, berarti kan hasilnya 1. Dikalikan adjoin dari matrik yang ini. Kalian kan posisinya ditukar ya. Ini ditukar dengan ini, kebetulan ini sama-sama 0, berarti kan di sini tetap. Yang ini dikalikan negatif-negatif, berarti ini negatif 1, yang ini jadi 1. Kita kalikan dengan X aksen, Y aksen. Kalau sudah kita lakukan operasi seperti biasa, berarti kita tulis lagi X, Y-nya ini sama dengan baris 1 kali kolom 1, 0 kali X aksen 0, 1 kali Y aksen itu adalah Y aksen. Kemudian negatif 1 kali X aksen, negatif X aksen. 0 kali Y aksen 0, berarti hanya negatif X aksen saja. Tadi ditambah 0 kan tetap. Nah, dari sini kan sudah ketemu bahwa X ini sama dengan Y aksen, Y sama dengan negatif X aksen. Kalau sudah, ini kita substitusikan. Substitusikannya ke sini, persamaan yang ini. Kita substitusikan, nanti Y sama dengan 2X ditambah 1 Y-nya diganti negatif X aksen. Sama dengan 2 Y aksen ditambah 1. Nah, berarti kalau ini salah satu ruas kita jadikan 0, berarti kan jadi ini ke sana, jadi X aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini kita kembalikan lagi, jadi X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bayangan satu garis. Y sama dengan 2X ditambah 1 dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasinya yaitu 0,0. Untuk soal yang lain caranya sama seperti ini, tinggal keterampilan kalian saja dalam melakukan operasi aljabar. Baik, untuk transformasi geometri berikutnya yaitu dilatasi atau perkalian. Jadi dilatasi atau perkalian ini adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun yang sebangun. Yang kita tuliskan biar tidak lupa. Jadi dilatasi atau perkalian ini adalah suatu transformasi
yang mengubah ukuran yaitu memperbesar atau memperbesar atau memperkecil suatu bangun yang sebangun. Nah, kemudian sebuah dilatasi yang berpusat di O yaitu 0,0 dengan faktor skala K itu nanti dituliskan atau dinotasikan sama seperti tadi, yaitu rotasi yaitu O, K. Jadi kita bahas dulu untuk yang pertama yaitu dilatasi yang berpusat. Di O 0,0 dan skala transformasinya yaitu sebesar K. Secara analitik bisa dituliskan jika sebuah titik A, titik awalnya itu A yaitu X, Y, ini didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skalanya K. Nah, maka ini menghasilkan aksennya yaitu Kx, Ky. Jadi X-nya ini kita kalikan K, Y-nya juga kita kalikan K. Kalau secara matrik bisa dituliskan X aksen, Y aksen ini sama dengan K, 0, 0, K. Nah, dikalikan titik awalnya yaitu XY. Ini untuk dilatasi dengan pusat 0,0. Kemudian perhatikan contoh berikut. Jika diketahui titik A ini adalah 6,5, kemudian didilatasikan terhadap pusat O dengan faktor skalanya yaitu 5. Maka kita memperoleh bayangan A aksen yaitu 5 kali 6, 5 kali 5. Jadi A aksennya ini adalah 30,25. Jadi bayangannya itu 30,25. Perhatikan contoh berikutnya. Misalnya kalian diminta untuk menentukan persamaan bayangan dari garis X dikurangi 2Y dikurangi 3 sama dengan 0 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan skalanya yaitu K sama dengan 2. Kita selesaikan dengan cara yang tadi. Tadi kan kita peroleh kalau A-nya itu XY didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala K berarti X aksennya tinggal X-nya dikalikan K, Y aksennya Y-nya dikalikan K. Dari sini kan kita peroleh. Untuk mencari seperti ini kalian boleh menggunakan analitik atau menggunakan matrik seperti tadi ya. Contoh waktu mengerjakan soal di rotasi tadi itu kan ada yang menggunakan matrik, kemudian kita gunakan konsep inverse dari matrik, menyelesaikan dari persamaan matrik ya. Kalau ini lebih gampang dengan analitik ya, kalian gunakan saja analitik. Jadi
Kalau kasusnya seperti ini, berarti X aksen ini adalah K dikalikan X. K kali X. Nah, di sini posisinya pusatnya 0,0. K-nya 2. Masukkan saja, berarti X aksen sama dengan 2 kali X. Kemudian Y aksen sama dengan KY. Berarti Y aksen sama dengan 2 kali Y. Nah, seperti biasa kita ambil X dan Y-nya. Kalau dari sini berarti kan diperoleh X sama dengan X aksen dibagi 2. Dari sini berarti kita peroleh Y sama dengan Y aksen dibagi 2. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal disubstitusikan ke persamaan awal, yaitu ini. Kemudian kita coba substitusikan. Kita tuliskan persamaan awalnya, yaitu X dikurangi 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. X-nya tadi ini ketemu ini, kita ganti jadi X aksen per 2 dikurangi 2. Y aksen per 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kita operasikan seperti biasa. Ini biar tidak ada penyebutnya, kan semuanya dikalikan dengan 2. Jadi X aksen dikurangi 2Y aksen dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ganti seperti awal. Ini jadi X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bayangannya. Dan untuk dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi yang berpusat di P, yaitu A, B, dan faktor skalanya K. Nah, ini secara analitik itu bisa kita tuliskan sebuah titik A, yaitu X, Y, kita dilatasikan dengan pusatnya yaitu di P, A, B, dan faktor skalanya K. K ini menghasilkan bayangan yaitu A aksen itu adalah K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Nah, kemudian kalau secara matrik bisa kita tuliskan yaitu X aksen, Y aksen ini sama dengan K0, 0K dikalikan X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambahkan A, B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalnya kalian diminta untuk mencari bayangan dari titik B, yaitu 2,3, karena dilatasi oleh titik P sebesar negatif 1,2 dengan faktor skalanya K itu negatif 2. Misalnya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti tadi, kita peroleh B aksen ini adalah K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambahkan B. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, kalau persamaannya seperti ini kan tadi sebagai X ya, 3 sebagai Y. Nah, kemudian negatif 1 ini sebagai A, 2 sebagai B, yang ini sebagai K. Tinggal kita masukkan saja, berarti ini kita peroleh B aksen ini negatif 2 kali 2 dikurangi negatif 1 ditambah hanya adalah negatif 1, K-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 3, dikurangi B-nya 2, ditambah B-nya adalah tadi yaitu 2. Tinggal kita hitung seperti biasa, B aksen ini berarti negatif 2 kali 2 dikurangi negatif 1 adalah 3, 3 kali negatif 2, negatif 6,
Nah, dikurangi 1 berarti negatif 7. 3 kurangi 2, 1 kali negatif 2, negatif 2, negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 2 berarti 0. Jadi bayangannya adalah negatif 7,0. Jadi bentuk transformasi yang terakhir yaitu transformasi oleh suatu matrik. Bentuk transformasi geometri yang lainnya selain dari sebelumnya yaitu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, yaitu bisa juga ditentukan oleh sebuah matrik sembarang yaitu matrik 2 kali 2 AB CD. Jika titik A ini X, Y, kemudian ditransformasi oleh sebuah matrik yang berordo misalnya 2 kali 2, yaitu anggotanya atau elemennya itu A, B, C, D, maka akan diperoleh bayangan. Yaitu A aksen, X aksen, Y aksen yang dapat ditentukan oleh matrik berikut. Yaitu X aksen, Y aksennya sama dengan matriknya yaitu A, B, C, D. Nah, ini dikalikan titik awalnya yaitu X, Y. Nah, kemudian nanti kalau kalian diminta untuk mencari bayangan dari sebuah garis, otomatis kan kalian butuh X, Y-nya. Sehingga ini kalian selesaikan dengan persamaan matrik yang sudah pernah dipelajari pada KD sebelumnya yaitu tentang matrik. Jadi kalau ada sebuah persamaan matrik AX sama dengan B, maka X ini inverse dari A dikalikan dengan B. Jadi untuk mendapatkan XY kita ubah dulu penulisannya, jadi yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. AB, CD dikalikan XY sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, kan tujuannya mencari ini. Kita gunakan ini, teori yang ini. Jadi diperoleh XY sama dengan inverse dari AB, CD dikalikan X aksen, Y aksen. Ya, untuk lebih jelasnya nanti perhatikan contoh yang saya sajikan. Misalnya kalian diberikan soal untuk menentukan bayangan dari benda datar di bawah ini. Ya, jadi dari benda datar di bawah ini yang ditransformasikan oleh matrik satu, 0, 2, negatif 3 misalnya. Yang pertama, yang A adalah titik A 2, negatif 3. Kemudian yang B persamaan garis X ditambah Y sama dengan 1. Ya, kita selesaikan yang A terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini yang A, ini kan langsung jelas ya, ini kan berupa titik. Jadi langsung saja X aksen, Y aksen ini adalah 1, 0, 2, negatif 3, kita kalikan dengan 2, negatif 3. 2 negatif 3 yang ini. Ya, kebetulan ini angkanya sama.
Nah, ini berarti hasilnya adalah baris 1 kali kolom 1. 1 kali 2, 2. 0 kali negatif 3, 0. Berarti 2. 2 kali 2, 4. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 4 tambah 9, 13. Ini adalah bayangannya. Jadi bayangan A aksen ini adalah 2,13. Kemudian kita coba selesaikan yang kedua. Yang kedua ini menentukan persamaan dari bayangan sebuah garis. Seperti biasa kita cari X aksen, Y aksennya dulu, kemudian kita ambil XY nya lalu substitusikan. X aksen, Y aksen ini berarti 1, 0, 2, negatif 3 dikalikan XY. Yang kita butuhkan adalah X dan Y nya. Jadi ini kita ubah posisinya gunakan persamaan matrik yang seperti tadi sudah saya jelaskan. 1, 0, 2, negatif 3 dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini berarti kan kita kalikan inverse-nya. Berarti XY sama dengan inverse dari 1, 0, 2, negatif 3 dikalikan X aksen, Y aksen. Tinggal kita hitung seperti biasanya. Jadi diperoleh XY sama dengan inverse dari ini adalah 1 per determinannya. Determinannya berarti 1 kali negatif 3. Negatif 3, 2 kali 0, 0. Negatif 3 kurangi 0, negatif 3. Dikalikan adjoin dari matrik ini. Yang ini kita tukar posisinya 1 dan negatif 3. Jadi negatif 3, 1. Yang ini kita kalikan negatif. Berarti negatif 2, 0. Dikalikan X aksen, Y aksen. Nah, kemudian dari sini kita peroleh negatif 1 per 3. Ini kita kalikan baris 1, kolom 1. Berarti negatif 3 X aksen. Ini baris 2, kolom 1. Negatif 2 X aksen ditambah Y aksen. Nah, kalau sudah ini kita buka kurungnya berarti jadi ini dikalikan ini jadinya habis X aksen. Ini dikalikan ini berarti jadinya 2 X aksen dikurangi Y aksen per 3. Jadi udah ketemu X-nya sama dengan X aksen dan Y-nya sama dengan 2 X aksen dikurangi Y aksen dibagi 3. Lalu hasil ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Kita substitusikan sini ya, jadi X-nya ini kita ganti jadi X aksen ditambah 2X aksen dikurangi Y aksen dibagi 3 sama dengan 1. Ini yang kiri kita samakan penyebutnya, berarti jadi 3. Ini jadi 3X aksen ditambah 2X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 1. 3 tambah 2, 5X aksen dikurangi Y aksen sama dengan ini penyebutnya biar hilang, berarti semua dikalikan 3. Jadi ini sama dengan 3. Kalau sudah seperti ini kita kembalikan lagi. Jadi 5X dikurangi Y sama dengan 3. Ini adalah hasil bayangan dari X ditambah Y sama dengan 1. Ini saya berikan contoh yang terakhir berkaitan dengan matriks atau transformasi dari suatu matriks. Jadi diberikan, misalnya diberikan matriks M1 sama dengan 1, 0, 2, 4. Kemudian M2 sama dengan 2, 1, 0, 1. Kemudian tentukan bayangan dari titiknya titik A, yaitu negatif 2,4 yang diakibatkan oleh
Yang pertama, transformasi dari M1 dilanjutkan M2 terhadap titik A. Dan yang kedua, dikarenakan transformasi dari M2 dilanjutkan M1 terhadap titik A. Nah, kalau ini ada dua transformasi, dua kali, maka ini kalian gunakan seperti konsep komposisi fungsi dulu ketika matematika wajib kelas 10 semester 1 atau 2. Nah, itu kita gunakan di sini. Jadi yang pertama, kita selesaikan yang pertama dulu. M1 dilanjutkan M2. Kalau M1 dilanjutkan M2, itu kan berarti M1 dulu, baru kemudian M2. Maka untuk menyelesaikannya itu A aksen ini adalah penulisannya berarti M2 dulu, baru M1. Nah, dikalikan dengan A. Jadinya sama dengan M2. Jadi kalau M1 dilanjutkan M2, berarti penulisannya M2 dulu baru M1. Ini seperti penulisan ketika mempelajari komposisi fungsi. Nah, kita masukkan M2-nya itu adalah 2101. Dan dikalikan dengan M1-nya yaitu 1024. Nah, kemudian dikalikan dengan A-nya yaitu negatif 24. Kita kalikan dulu, ini matrik 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Ini kan udah sama 22. Otomatis hasilnya nanti adalah matrik berordo 2 kali 2. Kita buat di sini. Isi ada 4 elemen yang harus kita isikan. Yang pertama, posisi yang ada di sini ini berarti baris 1, kolom 1. Kita kalikan 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2, 2 tambah 2 berarti 4. Dan isi yang ini baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2, 2 kali 0, 1 kali 4, 4. Berarti hasilnya 0 tambah 4, 4. Kemudian baris 2 kolom 1. 0 kali 1, 0, 1 kali 2, 2, 0 tambah 2, 2. Baris ini 2, kolom 2, ini elemen yang terakhir, 0 kali 0, 0, 1 kali 4, 4. Kalau sudah, ini matrik ordo 2 kali 2, ini ordo 2 kali 1. Ini sudah sama 2, berarti hasilnya adalah matrik berordo 2 kali 1. Kita tuliskan ordo 2 kali 1, berarti ada 2 elemen. Kita isi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1. 4 kali negatif 2, negatif 8. 4 kali 4, 16. Negatif 8 tambah 16, berarti hasilnya adalah 8. Kemudian baris 2 kolom 1, negatif 4. Negatif 4 ditambah 16, berarti adalah 12. Jadi bayangannya A aksen ini adalah 8,12. Kemudian kita selesaikan yang kedua. Kalau M1 dilanjutkan M2 berarti penulisannya M2 baru M1. Kalau M2 dilanjutkan M1 berarti penulisannya adalah A aksen ini sama dengan M1 bundaran M2 dikalikan A. Berarti tuliskan M1-nya 10, 24, M2-nya 21, 01. Dikalikan A-nya yaitu negatif 2, 4. Kalikan seperti tadi ini ya, caranya sama. 1 kali 2, 2. 0 kali 0, 0. 2 tambah 0, 2. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 tambah 0, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 0, 0 jadi 4. 2 kali 2 kali 1, 2. 4 kali 1, 4. 2 tambah 4, 6. Kita kalikan negatif 2, 4. Berarti hasilnya ini 2 kali 2, 2 kali 1. Berarti hasilnya 2 kali 1. 2 kali negatif 2, negatif 4.
1 kali 4, 4. Negatif 4 tambah 4, 0. 4 kali negatif 2, negatif 8. 6 kali 4, 24. Negatif 8 tambah 24, berarti hasilnya 16. Jadi bayangan A aksennya ini adalah 0,16. Jadi ini urutan untuk penulisan dari transformasi matrik yang lebih dari 1. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan latihan soal yang nanti akan saya tayangkan di sini juga. Silakan untuk memperdalam kemampuan kalian dan pemahaman kalian terhadap materi yang tadi dipelajari berkaitan dengan rotasi, kemudian dilatasi, dan transformasi oleh suatu matrik. Silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Ini sudah selesai untuk materi transformasi geometri. Silakan jika ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.